Salihah Ijazah Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ila hadratil jami'in Islam wa ila hadratil jami'in muassisi jami'atina Warbil adillah wa waribiyah bariha wa baqiha wa khususan ila Sanafatul Kitab Hadratul Syekh Haji Muhammad Syekh Asy'ari Wasitihi Haji Ahmad Samhati Wajami Masyayikhina wa Biruhina wa Mahdina Syaikhulillah Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lagi masih tentang tanda-tanda kiamat yang kesekian kalinya yang diaturkan oleh Hadratus Syekh ini dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk tanda-tanda kiamat yang lain diantaranya adalah wa minha ayyutakhadha al-amanatu maghnaman waz-zakatu maghraman wa yata'allamu al-ilmu li ghairi dinin rawahu at-Tirmidzi wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tanda-tanda kiamat yang lain antaranya ayyutakhadha al-amanatu maghnaman. Jadi amanah yang diberikan oleh Allah yang ada di dunia ini berupa jabatan, berupa lain sebagainya, itu tidak diorientasikan kepada nilai ibadah, tapi diorientasikan kepada nilai-nilai materi keduniaan. Sehingga wajar maka muncul kerusakan itu wajar, muncul korupsi itu wajar dalam arti bukan korupsi halal, tetapi karena amanah itu sudah orientasinya adalah maghnaman yang berorientasi keduniaan, sehingga di mana-mana amanah itu mestinya logikanya kan amanah itu mandat hakikinya dari Allah dipilih oleh rakyat. Milih ini kan mestinya rakyat atau masyarakat yang sehat milih orang yang terbaik, kalau masyarakat sehat milih pemimpin yang memegang amanah ini terbaik, mestinya juga dengan penuh kesadaran tanpa ada diawali dengan sesuatu yang bersifat materi. Kalau sudah diawali dengan sesuatu yang bersifat materi, maka amanah akan berorientasi kepada duniawi juga, maghnaman. Berapa hasilnya nanti dan seterusnya. Gampangannya suap lah, gampangannya suap. Gampangannya apa ya? Yang kemarin yang biasa di masyarakat itu tongket itu, ya gampangannya itu. Lebih mahal lagi kalau tongkatnya lebih musah, tambah mahal ya. Tambah larang. Lah amanat ini diorientasikan kepada maghnaman. Padahal amanah itu disematkan oleh Allah
kepada umat manusia ini semata-mata berorientasi, yaitu menurut Imam Ghazali kita ini hidup di dunia untuk persiapan mati. Persiapan mati, maka amanah-amanah itu harus berorientasi ibadah, semuanya berorientasi ibadah. Dan yang kemudian ada sesuatu yang bersifat materi itu bukan tujuan utama, anggaplah bonus. Kalau kemudian materi amanah itu berorientasi materi dan materi menjadi tujuan utama, maka rusak, maka nilai ibadahnya kecil atau bahkan tidak ada karena sudah orientasi apa makna. Kemudian wazakatu maghroman, zakat ini sudah menjadi ganti rugi. Jadi orang mengeluarkan zakat ini kan mestinya dua-duanya harus klop. Ada muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, ada mustahik, orang yang menerima zakat. Kalau ada muzakinya dok, tidak ada mustahik, ya tidak jadi zakat. Atau mustahik dok, kemudian tidak ada muzakinya, ya tidak jadi. Dua-duanya harus sama-sama ikhlas menerima zakat. Ini muzaki menyadari ada zakat yang harus diberikan kepada mustahik. Mustahik menyadari kalau dia menerima sama-sama ikhlas. Dia menyerahkan ikhlas, yang mustahik menerima juga dengan ikhlas. Apakah ada kira-kira mustahik itu tidak menerima dengan ikhlas? Ada kira-kira? Ya mestinya mustahik ini yang tiap tahun ini dia tahun pertama, kedua, ketiga sebagai mustahik, mestinya tahun kelima, enam dan seterusnya itu sudah berubah status. Awalnya mustahik menjadi muzaki. Tapi sayangnya sekali lagi di Indonesia ini atau di masyarakat kita ini lebur atau senang berstatus mustahik daripada muzaki. Lebih senang berstatus mustahik karena enak. Berstatus tidak mampu itu lebih senang. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kenyataan yang ada bahwa ada orang yang memang tidak ingin distatuskan sebagai mustahik, meskipun dia hakikatnya adalah mustahik karena malu ada. Tapi yang tidak punya kemaluan ini, yang tidak punya rasa malu ini, mestinya muzaki, dia berstatus selalu menstatuskan dirinya sebagai mustahik, terus tak ambu-ambu mustahik, tak ambu-ambu jadi keterangan tidak mampu terus itu. Terus kapan kita kemudian menjadi orang yang muzaki? Lawat zakat itu maghroman seperti itu, sebagai ganti rugi, tidak punya nilai ibadah, Wa ta'alamu ilmu li ghairi dinin, ilmu diajarkan, ilmu dipelajari itu bukan untuk tujuan agama, justru li ghairi dinin, selain agama. Takut-takutnya denggoler yang profesi sebagai guru gara-gara sertifikasinya kau pun tak ikhlas ngejar sertifikasi gara-gara ini. Maka ada di ceritanya almarhum al-maghfurlah Yai Jamal tambah beras putih dan kaulah. Ya salah satu ya banyak sebenarnya banyak peristiwa. Waktu itu sekolahan tidak dipager. Kemudian dipager. Apa dawuhnya beliau? Ini enggak raih santri tidak ikhlas. Nanti enggak masuknya santri itu atau masuknya santri itu takut gara-gara pager, sehingga datangnya mesti cepat-cepat, takut ketinggalan di pager, dikunci. Guru pun begitu. Nalikana guru itu sudah digaji besar, tambah besar, takut karena ada sertifikasi, maka guru tidak niat semata-mata ibadah mencari ridhonya Allah, sibuk ngurusi, takut sertifikasinya tidak cair. Dan ini kenyataan, memang kenyataan.
Itu salah. Ya enggak, sesungguhnya itu memang sudah aturan main, sudah apa namanya bonusnya. Tetapi jangan sampai menghilangkan hakikat ngajar Kak Dinto. Ngajar Kak Dinto jangan dihilangkan. Betapa Mbah Hasyim Kak Dinto di dalam kitab Adabul Alim yang menjelaskan faslun fi adabil alim fi nafsihi. Orang yang ngajar, orang alim, guru itu punya adab, punya tata krama terhadap dirinya sendiri. Ya salah satunya betul-betul untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagi murid pertama kali ketika dia ngaji atau ngajar, bagi murid pertama kali dia ngaji atau belajar, maka yang ditata adalah dibersihkan hatinya agar bisa menerima ilmu, gampang memahami hal-hal yang sulit. Lah ilmu ini sudah bahaya kalau diajar. Ini ilmu agama. Yang dimaksud secara khusus adalah ilmu agama. Kalau ilmu agama kemudian sudah berorientasi kepada li ghairi dinin, selain agama, berarti dunia, maka ya Allah alam. Maka secara nyata di sekolah-sekolah pada sibuk urusan administrasi, urusan sertifikasi, kekurangan jam dan lain sebagainya. Terus ngajar tidak kayak dulu lagi, makanya banyak cerita kok tidak sama dengan yang dulu itu. Orang-orang dulu belajarnya sarana prasarana hampir sangat minim, tidak ada proyektor, tidak ada whiteboard, yang sabak biasa di zaman panjenengan kan tidak ada. Tapi orangnya beradab semua, berharga, bermanfaat, seperti Mbah Hasyim, Mbah Wahab. Ya kemudian dijawab dengan jawaban ya wajar, gurunya sama muridnya sama-sama ikhlas, sama berorientasi agama. Gurunya Syekhuna Khalil, muridnya kayak Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisir dan kiai-kiai yang lain. Dan sekarang antara guru dan murid orientasinya sudah berbeda. Gurunya orientasi sertifikasi, jangan mengharap muridnya mendapat sesuatu yang maksimal. Kadang datang di absen. Yes, ini kenyataan. Makanya sebagai tebusan, banyak sedekah guru-guru, banyak sedekah ke murid-murid yang tidak mampu. Maka guru-guru saya itu di SMA itu banyak sedekah yang oleh sertifikasi itu, sedekah cinta oleh sertifikasi. Tiap tahun sedekah ke santri-santri yang tidak punya yatim piatu. Terlalu banyak dosa kita, kesalahan kita terlalu banyak. Dalam satu tahun berapa kali sampai tidak masuknya ya seperti itu. Dunia pendidikan ya seperti ini sudah. Apalagi di Jokowi ya harus begini. Repot urusan administrasi. Di kan tidak usah itu, tidak usah metode pengajaran seperti ini. Kurikulum ngatur tidak ada. Tapi alim-alim di pondok itu ya cuma ngajinya cuma kayak gini kan. Di pondok itu ngajinya botean biasa. Ya karena sama-sama satu, murid sama guru sama-sama ikhlas. Murid sama guru sama-sama riyadhah. Nah, sekarang tidak, muridnya takut karena tidak masuk itu, gurunya takut kalau tidak masuk sertifikasi tidak cair. Sehingga hasilnya pendidikan seperti ini. Akhirnya jalan terakhir adalah banyak doa nyoon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga ilmu ini sudah tidak diorientasikan ke lighiridin, betul-betul kepada tujuan agama. Itu hadis yang nomor berapa ini sudah. Selanjutnya wa minha termasuk tanda kiamat idza ata'a ar-rajulu imra'atahu wa aqqa ummahu. Ya. Nalikana orang laki suami itu kalau sudah mentaati, taat tunduk patuh ngatok, nggak tahu apa bahasa sebenarnya ngatok. Benbinina
Kalau suami itu sudah taat, patuh, tidak berani, mestinya dia pemimpin kok malah diatur oleh istrinya, ini tanda-tanda kiamat. Bahasa kasarannya kalau bahasa sinetron berarti suami-suami takut istri, itu berarti tanda-tanda kiamat sudah. Kalau suami bukan menjadi pemimpin di rumah tangganya, ini alamat kiamat. Nomor dua, kalau sudah dia tidak menjadi pemimpin di rumah tangganya, otomatis dia wa'akko umar, akan durhaka kepada ibunya. Istri, orang perempuan kalau sudah menikah statusnya menjadi istri, maka status istri ini mesti namanya akan diintisabkan, digandengkan dengan nama suami. Siapa namanya? Fatimah nikah dengan Pak Ijo, mesti diintisabkan Fatimah Pak Ijo, meskipun bapaknya namanya Bejo, Fatimah bin Bejo. Tapi kalau sudah beristri, intisabnya ke gandeng, namanya kan mesti ke suami, gandeng suami. Artinya apa? Ketaatan istri ini kepada suami. Tapi kalau sudah kebalik, kok suami yang taat kepada istri, takut, taat, dan istri menjadi pemimpin di rumah tangga itu, maka ini sebuah kecelakaan. Apakah tidak boleh memuliakan istri? Boleh, dan memang harus memuliakan seperti Rasulullah. Tapi kan kendali tetap di Rasulullah. Rasulullah itu orang yang memuliakan istri. Di hadis ketika akad-akad nikah itu kan sering disampaikan, orang yang mulia adalah orang yang memuliakan perempuan atau istri-istrinya. Orang yang hina adalah orang yang menghinakan istri-istrinya. Itu sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Tapi kalau panjenengan atau kita sebagai suami kemudian justru taat, diatur oleh istri, maka ini sudah fungsi kepemimpin sudah berubah. Konsekuensinya biasa wa'akwa umahu. Kalau suami itu sudah taat istrinya, biasanya tak pate mana ke orang sepuh ini. Nah, mau kemana? Mau dipanggil orang tua, nggak usah sini, karena takut sama istri aja. Tak entar gak silaturahim ke orang sebenarnya. Ini wa'akko umah. Kalau suami sudah durhaka kepada ibunya, istri harus taat kepada suami, sementara suami harus melayani dan memuliakan istri. Tapi ketaatannya suami kepada siapa? Ibunya. Ibu kalau memanggil, suami dipanggil istrinya, sama suami dipanggil ibu kandungnya, mana yang harus dituruti? Ibunya, ke ibunya, prioritas. Karena ketaatan suami itu tetap kepada ibunya. Tapi ketaatan orang perempuan kalau statusnya sudah berubah menjadi istri, maka kepada suami. Maka di hadis-hadis di kitab-kitab menjelaskan tidak boleh keluar rumah kalau tidak diizinkan oleh suami. Betapa luar biasanya menghargai dan memuliakan perempuan. Karena memang kewajiban perempuan, tugas perempuan, substansinya perempuan itu luzumul bait, nengen-nengen compok. Mun tak perlu ongku tak usah keluar. Nengen-nengen compok. Yang guyonannya, karena mengurusi rumah tangga itu lebih berat daripada suami sealako esabe. Pasar itu masih gampang, enak, banyak refreshing. Coba sampai perempuan itu hanya umpamanya kalau rumah satu kapling ukuran berapa? 10 kali 20, 10 kali 20, cuma di situ terus, itu pusing. Maka sekali-kali refreshing. Tapi kalau kebalik, ngurusi rumah tangga itu kebalik, yang istrinya justru menjadi pemimpin di rumah tangga, ini alamat bahwa hakikat kepemimpinan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa akan menjadi kebalik, an-nisa'u qawwamna 'ala rijal. Ada enggak demikian? Nah, jadi jangan sampai bukan kok mengajari
suami harus berani. Enggak, memang porsinya suami ditaati istri, dan suami harus taat kepada ibunya, bukan taat kepada istrinya. Istri dilayani dengan baik agar menjadi suami yang mulia, orang laki-laki yang mulia. Napa bahasa hadisnya? Ma'akraman nisa ilah karim. Tidak akan memuliakan orang perempuan kecuali orang itu mulia. Jadi orang mulia itu orang yang selalu memuliakan perempuan, istri-istrinya. Wa ma'ahana hunna illal lalaim. Tidak ada yang menghina perempuan kecuali memang orang itu memang orang tercela. Ini memuliakan, bukan mentaati. Sesekali begitu. Dimuliakan sesuai dengan porsi dan tugasnya yang sudah diatur di kitab-kitab berkaitan dengan hubungan rumah tangga itu. Wa adna sadiqahu, dan orang laki-laki dan anak sekarang ini lebih dekat dengan teman akrabnya. Wa aqsa abahu, jauh dari orang tua. Anak ini juga durhaka kepada ibunya. Sekarang ini banyak anak juga jauh dari orang tuanya, lebih dekat kepada teman akrabnya. Curhatnya biasanya kepada teman, sehingga anak ini jauh dari orang tua. Kalau sudah jauh dari orang tua, biasanya tidak ada kendali. Ya mun tepak kancanane kanca sing bagus, alhamdulillah. Tepak kanca sing tak bagus, ya kan? Silakan. Bisa membawa bencana di rumah tangga atau membawa bencana di keluarganya itu. Ini sudah gejala. Anak-anak lebih senang curhat kepada teman-temannya. Coba kasus-kasus, banyak kasus itu ketika terjadi kasus laki-laki perempuan atau anak itu terjadi kasus kriminalitas, nyabu narkoba, ditanyakan orang tuanya, ini kok bisa begini? Nggak tahu. Tapi ketika tanya teman akrabnya, banyak informasi. Karena segala sesuatunya apa? Anak lebih dekat kepada temannya, jauh dari orang tuanya. Apakah ini salah komunikasi antara orang tua dengan anak, atau memang zamannya sudah seperti ini? Ya. Wartafa'at al-aswatu fil masajid, termasuk tanda kiamat adalah tingginya suara-suara di masjid, saling banter-banteran. Yang paling banter-banteran nih kah? Seseman, masya Allah, Naksabanti, yang semuran. Nah, Naksabanti kan timurana paling tak 100 meter ya, tak 200 meter. Ban masjid apa? Baitur Rahmah. Mereka menyikapi kan, situ ngadep ke timur, situ ngadep ke barat, tepatnya kan. Dan banter-banteran. Dan ini oleh Nabi ditegaskan min amarati dirobisa, termasuk tanda kiamat sudah dekat adalah masjid saling banter-banteran, banter-banteran suara. Tidak tahu ini. Banter suaranya saja tapi substansinya tidak ada, mungkin seperti itu. Nah, makanya dulu kasus Kemenak, Kementerian Agama yang mengatur volume, sesungguhnya mulai 76 aturan itu 76 di Masjid Al-Alim itu ada buku aturan itu 76 sudah diatur. Cek ranjing-ranjing itu tetangga kadang ada muslim non muslim, pada orang yang sakit dan lain sebagainya, maka disetel yang enak itu disetel. Kalau saling banter-banteran justru ini menjadi tanda kiamat. Maka cek ranjing malah tak tulis kiamat online. Cek ranjing biasa, standar saja. Kenapa ukurannya? Normalnya di Kementerian Agama berapa desibel gitu maksudnya? Aneh. Neka PBNU mengeluarkan buku, lupa saya apa yang dibawa di sini. PBNU ya. Kalau di LTM pedoman muharrik dan amir masjid di NU itu ada ukuran-ukurannya sudah.
Makanya jangan DM nyari buku ini sebarkan ke masjid-masjid, ada ukurannya. Bukan banter-banteran, sekarang itu bukan banter-banteran. Dimin banter tak mau apa. Padahal ini zamannya Kanjeng Nabi, penduduk masih tidak banyak. Dan ini sekarang sudah 1400 lebih tahun. Penduduk kan tambah padat. Ya, makanya jangan banter-banteran. Masjid tambah banyak. Orang kaya ini kan hobinya sekarang bangun masjid. Karena kelebihan uang, hobinya bangun masjid. Sedikit-sedikit bangun masjid, jangan bangun masjidnya. Cobaan Pak Said itu, cobaan di mana bangun. Karena kelebihan uang. Tak kenal panjenengan, umpama kenal panjenengan bagi ke panjenengan. Karena tak kenal panjenengan Pak Said. Kelebihan uang. Bangun mana-mana. Tempati ada kegiatan atau enggak? Enggak tahu. Yang penting saya bangun. Ya ini termasuk tanda kiamat seperti itu juga. Terus tambah masjid di tengah masyarakat tambah ramai. Demikian para jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi saya tegaskan, wartafa'atil aswatu fil masajid. Suara-suara di masjid tambah banter sehingga ini membuat kebisingan. Betul memang mengganggu. Kan di hadis lain itu kalau di aturan agama itu kalau ada yang orang sholat maka orang yang baca Quran harus lele, suaranya diatur. Apalagi pas ada orang sakit, panjenengan di masjid tambah lebur marani, tak boleh, itu mengganggu. Takut apa suan saya sakit, pas takut apa suan. Masih sakit apa suan, tak lebur ya, masih di besok orang sakit ya tak saya juga. Maka diatur saus, malah tak tuli kiamat, on-lawn, speaker on-lawn, malah tak tuli kiamat. Rawang riwayat lagi udah hadis At-Tirmidzi Nabi Hurairah. Terakhir para jemaah, wa minha idza taharat al-kunyatu wal ma'azifu wa syuribat al-khumur wa la'ana akhiral hadil umat awalaha. Termasuk tanda kiamat adalah munculnya penyanyi-penyanyi dan biduan-biduan dan alat-alat musik semakin semarak. Kafe-kafe, kemudian di setiap kafe itu pasti ada apa namanya? Karaoke dan banyak. Semakin banyak. Yang dulu yang terkenal kan cuma Palapa. Sekarang nama banyak. Soneta. Wah, dulu Soneta. Hanya Roma Soneta. Sekarang sudah banyak Moneta. Waduh, itu termasuk tanda kiamat. Wal ma'azifu, alat-alat musik macam-macam. Tambah lagi alat musik itu dimasukkan ke mana? Hadro Banjari itu sudah dimasuki organ dan lain sebagainya. Wasyuribat al-khumur, khamar sudah diminum di mana-mana. Banyak orang minum khamar dan sejenisnya yang memabukkan itu secara terang-terangan. Lah nek kasih tak saya. Wala ana akhirul hadil umat awalaha. Generasi sekarang tidak menghargai generasi sebelumnya. Justru mencaci maki, melaknat. Tidak boleh. Dan itu nyata. Generasi sekarang justru tidak menghargai generasi-generasi sebelumnya. Padahal pondasi itu sudah dibangun oleh generasi sebelumnya. Apapun dan siapapun mereka generasi sebelum kita itu sudah pernah punya jasa. Maka yang kita hargai jasa. Artinya bahwa generasi sekarang tidak pinter menghargai dan mengapresiasi. Perak pinter nyalep, perak pinter mencaci maki dan lain sebagainya, menyalahkan, bahkan bahasanya di sini melaknat. Itu termasuk tanda kiamat. Rawah Tirmidzi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 4 hadis yang menjelaskan tanda-tanda kiamat. Semoga kita Allah masih memberi panjang umur kepada kita, punya kesempatan untuk menambah sangu abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.